Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi dengan baik, dengan suara yang jelas. Kemudian penyusunan PowerPoint yang cukup simpel dengan tulisan yang jelas pula, menggunakan Arial. Tetapi nggak tahu kenapa ketika presentasi fontnya menjadi berubah agak lebih kecil ya. Padahal lebih nyaman dibaca ketika tulisannya seperti yang Anda kumpulkan kepada saya. Mungkin bisa jadi karena aplikasi dari HP Anda masing-masing sehingga bisa saja berubah menjadi font yang lebih kecil itu. Nah, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Ini ada kata kerja operasional, menganalisis dan menyajikan karya. Lanjut ke IPK ya. Anda menggunakan kata kerja menjelaskan, mendeskripsikan, mengkonsepkan, dan menguraikan. Nah, ini akan lebih baik Anda menggunakan menguraikan ini Anda ganti menjadi mendeskripsikan ya. Karena mendeskripsikan dengan menguraikan itu sama. Tapi kalau misalnya ini menguraikan planet-planet penyusun sistem tata surya, ini bisa ganti menjadi analisis juga ya, menganalisis saja langsung ke C4. Ya, ini juga menganalisis gerak rotasi dan revolusi bumi gitu ya. Nah, untuk pembelajarannya ini sudah bagus, memasukkan model pembelajaran, kemudian memasukkan tulisan peserta didik mampu, memasukkan IPK, kemudian karakter yang diharapkan. Gitu ya. Ada di sini percaya diri semuanya, kemudian di slide selanjutnya ini ada disiplin, kemudian rasa ingin tahu. Nah, perhatikan. Oke. Perhatikan bahwa di KD4 tadi kan menyajikan informasi. Seharusnya kalau menyajikan informasi, kata kerja operasional yang muncul pada IPK itu bisa mendemonstrasikan, mempresentasikan, mengkomunikasikan gitu ya. Jangan mengumpulkan informasi ya. Kalau mengumpulkan informasi mungkin bisa dimasukkan sebagai proses untuk menyajikan informasi, tetapi itu tidak usah Anda masukkan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Kenapa? Kita akan kesulitan membuat alat ukur atau alat evaluasi yang mengumpulkan informasi. Kalau menyajikan itu kan jelas, kita bisa membuat alat ukurnya ya. Untuk presentasi juga jelas, kita bisa membuat alat ukurnya gitu ya. Nah, menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan bumi. Dah sampai situ aja, tidak perlu Anda tambahkan berdasarkan hasil penelusuran dari internet dan buku. Ya, cukup itu saja. Nah, selanjutnya masuk ke materinya. Materi saya rasa sudah lengkap ya, tidak perlu saya review karena itu sudah Anda masukkan sebagai bahan pertimbangan menentukan model pembelajaran, pendekatan, strategi, dan metode. Nah, di sini Anda memilih PJBL, pendekatan saintifik. Nah, yang belum tepat adalah strateginya. Anda tidak perlu mencantumkan inquiry, karena kenapa seperti itu? Inquiry itu biasanya mendorong siswa dalam pembelajarannya melalui proses ilmiah. Nah, itu biasanya dilakukan pada kegiatan yang berbasis praktikum ya, atau percobaan atau eksperimen seperti itu ya. Nah, saya tidak melihat di sini ada metode eksperimen ya. Mungkin nanti bisa ditunjukkan kalau ada eksperimennya ya. Kalau strategi di sini menggunakan discovery itu tepat karena di sini siswa juga menemukan suatu pengetahuan. Sangat terlihat pada pertemuan yang pertama, Anda menyajikan LDS, meminta siswa untuk berdiskusi, menemukan suatu pengetahuan. Tetapi ini tidak terlihat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, kecuali kalau Anda mencantumkan bahwa penyusunan proyek ini itu memang meminta siswa menemukan suatu proyek sendiri, bukan berdasarkan instruksi dari guru tahap-tahapnya ya. Jadi tahap-tahapnya itu memang mereka yang menentukan sendiri, guru hanya berperan untuk membimbing saja
gitu ya, bimbing dan mengarahkan, tapi bukan menginstruksi tahap-tahapnya dari awal sampai akhir. Bisa jadi kalau bisa juga kalau strategi pembelajarannya ini diubah menjadi konstruktivis ya. Konstruktivis itu membangun pengetahuan ya, hampir sejenis sama discovery ya, memang karena discovery itu memang bagian dari pembelajaran konstruktivis. Kalau discovery ini kan menemukan pengetahuan, kalau konstruktivis itu membangun pengetahuan ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran di sini Anda memasukkan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Nah, bukan berarti kegiatan pendahuluan, inti dan penutup itu dibuat secara global ya. Ada pembuka dan penutup dari pertemuan 1, 2, 3, 4. Pembukanya di pertemuan 1, penutupnya di pertemuan 4. Bukan seperti itu. Memang yang namanya tiap pertemuan pembelajaran itu ada 3 ya, ada 3 garis besar kegiatan pembelajarannya, yaitu kegiatan awal atau pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Tapi itu dilakukan pada satu pertemuan ya. Nanti biasanya di akhir pertemuan itu peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian bisa memberikan tugas untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, atau untuk meminta siswa mempersiapkan hal-hal materi-materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, seperti itu ya. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini sudah betul ya, memberikan salam, meminta untuk berdoa, kemudian meminta guru memberikan persepsi atau motivasi, itu sudah betul. Kemudian ada satu lagi yang masih kurang, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini disampaikan supaya siswa itu tahu bahwa mereka itu diminta untuk membuat proyek, itu sasarannya untuk apa sebenarnya. Mereka diminta untuk diskusi, sebenarnya nanti hasilnya apa, mereka perlu tahu di awal pembelajaran, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau pada kelompok ini kegiatan penyampaian tujuan pembelajaran malah dimasukkan pada kegiatan inti. Nah, ini harus dipindah gitu ya. Oke, di sini silakan amati tulisan yang berwarna kuning, ini ada guru ya. Nah, kenapa ini saya buat kuning? Ini masih bukannya belum tepat ya. Saya sarankan alangkah lebih baik pembelajaran yang berpusat pada siswa itu lebih banyak atau didominasi subjek berupa peserta didik, bukan guru. Ini bisa diubah menjadi peserta didik peserta didik mengamati video mengenai tata surya dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ini yang warnanya merah, ini adalah kata kerja operasional. Ini sudah tepat pada tiap langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, yang warna kuning ini masih belum tepat, karena di sini siswa menemukan pengetahuan atau konsep pada bagian langkah pendekatan saintifik yang ketiga, yaitu mengeksplorasi. Seharusnya pada kegiatan mengeksplorasi, kegiatan yang dimasukkan di bawahnya adalah misalnya siswa berdiskusi. Diskusi itu artinya dia mengeksplorasi informasi ya dari teman yang lainnya. Boleh melakukan wawancara, boleh melakukan observasi, ya, boleh membaca, mencari materi dari buku maupun internet. Itu termasuk pada kegiatan mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Tapi kalau sudah menemukan pengetahuan, itu merupakan kegiatan menganalisis atau menalar, maka lebih baik yang warna kuning ini dipindahkan pada kegiatan menalar. Jadi setelah siswa menjawab LKPD, siswa akan menemukan suatu pengetahuan. Jadi ini minta tolong untuk dipindahkan ke bagian menalar saja. Nah, begitu juga pada pertemuan kedua, ini akan lebih baik kalau pendekatan saintifik juga dimasukkan di sini. Termasuk di pertemuan 3, 4 dan seterusnya. Ada pendekatan saintifik pada tiap pertemuan, gitu ya. Jadi mulai dari kegiatan awal, kemudian masuk ke kegiatan
pendekatan saintifik, mengamati ya, mungkin ditampilkan gambar atau video yang berbeda. Kemudian siswa diminta untuk bertanya, kemudian siswa diminta untuk mengumpulkan informasi untuk mendesain perencanaan proyek gitu ya. Diskusi bersama teman-teman yang lainnya untuk mendesain perencanaan proyek. Ini sintaks PJBL yang kedua bisa dilakukan sejajar dengan mengumpulkan informasi atau mengeksplorasi itu. Itu baru nanti kegiatan menganalisis atau menalar, mereka mulai mendesain perencanaan proyek, melakukan analisa gitu ya. Kemudian menyusun jadwal pembuatan. Kemudian yang terakhir, tahap yang terakhir, mengkomunikasikan. Nah, peserta didik diminta untuk membacakan ya atau mempresentasikan hasil rancangan proyek yang sudah didiskusikan dalam kelompok gitu. Ya, jadi kelompok ini memang meminta peserta didik untuk membuat alat peraga ya. Jadi kalau misalnya membuat alat peraga itu merupakan sebuah proyek yang besar bagi siswa SMP, maka sintaks PJBL ini bisa dipecah-pecah menjadi beberapa pertemuan. Berbeda dengan sintaks model pembelajaran yang lain. Kalau pembelajaran yang lain itu sintaks secara utuh dari awal sampai akhir bisa dilaksanakan pada satu pertemuan saja. Kecuali kalau proyeknya proyek yang sangat sederhana, itu bisa sintaksnya dibuat dalam waktu satu pertemuan. Gitu ya. Oke. Nah, ini silakan nanti Anda perbaiki ya dari awal sampai akhir. Nah, saya sebenarnya membuat video ini sudah 3 kali. Pertama gagal karena ada sayur-sayur yang lewat dan lain sebagainya, suara berisik. Yang kedua itu nggak tahu tampilannya menjadi kecil. Saya udah capek ini sebenarnya. Yang ketiga, mohon maaf kalau misalnya agak tergesa-gesa gitu ya. Terima kasih, silakan Anda revisi secara berdiskusi ya. Nanti hasil revisi bisa dituliskan ke blognya masing-masing. Linknya nanti dikirimkan ke saya. Nanti akan saya cantumkan pada deskripsi video presentasi Anda bahwa videonya ini sudah diralat. Waktu paling lambat 2 minggu ya setelah saya upload materi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.